Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Sehat? Sehat. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar materi baru. Pasti akan kaitannya dengan PAS dalam waktu dekat kita. Dan yang paling penting adalah apa yang mau kita capai suatu saat. Dan tema pembelajaran kita pada hari ini adalah, teman-teman bisa lihat di sebelah sana, yaitu berani wujudkan mimpi dan berkilau. Ada yang menarik dari tema ini, bahwa semua kita punya mimpi, oke, tapi banyak mimpi kita tuh yang redup, nggak berkilau, bahkan nggak pernah memancarkan cahaya apapun. Hanya sebatas mimpi, tapi nggak pernah muncul tanda-tanda mimpi kita tuh nggak pernah muncul. So hari ini teman-teman kita akan bersama-sama nanti kita akan merancang apa yang menjadi impian kita ke depan. Nanti kita akan buat semacam kartu impian dan lalu kita tempel di situ. Sebelum kita lanjut, kita akan dengarkan dulu sepatah kata dari Bu Sordan. Kita bersyukur karena di antara semua kelas 8 itu terpilih, di mana Bu Sordan akan ikut dalam pembelajaran kita ini. Bu Sordan. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Pak Eding. Izin membuka masker ya. Anak-anak, saya ini adalah alumni SMP ini. Ya. SD-nya di salah satu SD negeri, dan saya ini adalah korban bully selama 5 tahun dari kelas 1 sampai kelas 3 SD. Nah, selama 5 tahun itu saya betul-betul menjadi orang yang penakut, tidak berani seperti itu. Lalu saya berubah sejak kelas 6 SD. Saya mulai bergaul dengan teman-teman, dan dari situlah awalnya saya berani. Di situ saya mulai punya mimpi, mimpinya banyak sekali. Salah satunya adalah di dunia seni, menggambar dan bernyanyi. Ya. Kemudian di SMP ini dulu kelas saya itu di bawah ya, di bawah dengan guru-guru yang luar biasa. Guru ada yang killer sama seperti zaman sekarang, ada yang baik seperti itu. Konotasi baik saya nggak ngerti seperti apa. Tetapi saya pada saat itu gimana caranya supaya saya berani untuk mengembangkan apa sih yang saya punya, begitu ya. Nah lalu saya mencoba mengikuti beberapa ekskul yang ada di sini, salah satunya tentang seni memahat patung, dan itu sangat dihargai oleh bapak guru saya dan ibu guru saya juga yang bernama Ibu Dia. Lanjut kemudian di SMA, saya gimana caranya supaya berani, tidak ingat dengan masa lalu saya ikut lomba nyanyi. Saya lomba nyanyi di SMA negeri yang ada di sini. Tujuannya bukan untuk menonjolkan suara saya, karena suara saya itu jelek. Saya itu tujuannya adalah gimana caranya supaya saya bisa berani seperti itu. Saya nekat ikut lomba dengan suara pas-pasan. Akhirnya apa hasilnya? Menang tidak? Tidak menang. Di situ saya mendapat hadiah. Hadiahnya apa? Ditertawain. Semua kakak-kakak saya dari kelas 2 dan kelas 3 SMA, kemudian teman-teman saya yang kelas 1 SMA itu mentertawakan saya. Tapi saya di situ puas. Mengapa? Karena saya berani untuk mewujudkan impian saya. Saya yakin semua teman-teman punya mimpi kan? Begitu juga dengan saya. Mimpi saya bukan jadi kepala sekolah, bukan. Mimpi saya tetap, saya ingin berada di bidang seni. Tapi mungkin saat ini saya belum memilah waktu untuk ke sana. Mudah-mudahan saya beberapa waktu ke depan bisa mewujudkan mimpi saya di bidang seni. Begitu Pak. Terima kasih teman-teman. Untuk itu nanti bisa kata semester katanya Bu Sordan menghibur kita semua. Lagunya Merdu Allah gitu ya. Oke. Teman-teman kita lanjut. Terima kasih Bu Sordan untuk motivasinya. Teman-teman kita lanjut pembelajaran kita. Ada satu kata yang menarik di sini. Ada yang bisa tebak? Ada satu kata yang menarik di sini di antara semua ini. Mimpi. Ada yang tahu apa itu mimpi? Ini yang laki-laki yang paling romantis dan 82. Andreas, Bre, mimpi tahu apa sih Bre? Itu pas kita lagi tidur. Ayo kita belajar Andreas. Bre, nggak apa-apa Bre, kalau benar tadi tidak masuk akal, tapi menurut Andre mimpi itu apa sih? Yang tadi dia lakukan itu apa? Sesuatu yang menjadi target kita Pak, yang Oke,
Mimpi adalah sesuatu yang menjadi target kita. Oke, thank you Andreas. Rika, mimpi itu apa sih? Mimpi adalah keinginan. Oke, thank you. Bapak-bapak yang paling tepat. Mimpi itu apa? Joel, mimpi itu apa Joel? Apa? Mimpi adalah keinginan. Oke, teman-teman, mimpi itu sama dengan cita-cita ya, cuma beda istilah. Tapi mimpi itu dibagi dalam dua. Mimpi yang dalam kategori sebagai apa yang menjadi tujuan kita, itu yang pertama. Yang kedua, mimpi yang biasa dikategorikan dengan bahasa yang romantis itu bunga tidur. Ada yang tahu bunga tidur? Tadi Andre mau bilang tapi malu gitu ya. Pas saat kita tidur lalu mimpi saya bisa terbang, mimpi dapat ulangan nilai 90, tahu-tahunya besok dapat 30 karena nggak belajar. Kayaknya itu mimpi pas saat bulan tidur. Atau mungkin ada yang pernah bermimpi tiba-tiba jadi direktur di sebuah perusahaan. Itulah mimpi. So, tadi ada yang masih ingat mimpi yang tadi malam? Ya, Kristo, mimpi yang tadi malam apa? Gak apa, salah bener Pak ini gak. Tapi paling gak, ada yang masih ingat mimpi yang tadi malam? Marina, sorry, Marina. Tato, mimpi yang tadi malam apa? Lupa. Ahel, mimpi yang tadi malam apa? Oke, kemarin malam gak apa-apa. Kemarin itu saya mimpi ngerjain ulangan di kelas akhirnya Dapat nilai? jelek. Oh gitu, mimpi dapat ikut ulangan tapi dapat nilai yang belum maksimal. Kalau salah, kalau tentara pasti punya banyak mimpi. Apa mimpimu 2 hari terakhir ini atau semalam? Mimpi mungkin bertemu dengan pujaan hati barangkali. Ya kan bisa. Ada apa mimpinya salah? Ada tapi ada yang masih ingat tadi yang tadi malam yang paling terbaru tadi malam? Atau mungkin tadi belajar 1, 2, 3, 4 mungkin itu sempat ada? Ada. Oke, teman-teman, kita lanjut. Harapan baik teman-teman hari ini sebelum kita bahas kerja suami, harapan baik apa? Nanti teman-teman bisa menentukan tadi ada yang udah baca di situ, ada yang jadi arsitek, pilot dan lain sebagainya. Nanti teman-teman harapan baik adalah setelah belajar ini, teman-teman bisa menentukan paling tidak apa yang menjadi impian teman-teman. Punya banyak teman lah, pengen jadi seorang yang terlebih yang sekarang ya, pengen jadi pegiat media sosial atau pengen jadi seorang YouTuber dan lain sebagainya. Kayak dia berharap teman-teman bisa sampai ke tahap itu. Makanya nanti terakhir kita buat yang namanya kartu mimpi. Oke, kita lanjut. Mimpi tadi malam ada yang ingat tadi ada mimpi Pak, saya 2 hari lalu mimpi Pak, ikut ulangan tapi nilainya belum terlalu ini. Oke, pertanyaan tadi sederhana. Tadi di awal kita sepakat kalau mimpi adalah tujuan yang akan kita capai, benar? Satu tadi mimpi adalah bunga tidur. Pertanyaan Pak itu untuk lahir, waktu bangun pagi jadi kenyataan nggak? Oke, tadi nanya, jadi kenyataan nggak? Jadi kenyataan nggak waktu bangun pagi? Jadi kenyataan nggak? Mimpi yang katanya ikut ulangan nilainya enggak, jadi kenyataan nggak? Enggak kan? Saya yakin pasti bawah. Nah, itu berarti namanya pesimis. Tapi paling nanya sederhana, waktu bangun pagi datang ke sekolah ikut ulangan langsung dibawa nggak? Enggak kan? Oke. Pertama dulu Pak, saya tuh punya kayak ini bikin pembanding ya, biar teman-teman bisa paham makna ini. Pertama dulu tuh kalau main Pak ke pertama tuh dari kelas itu. Kalau suka gebuk drumnya di rumah tuh Pak pernah dengar? Tapi gebuk drumnya pernah di sekolah kepala orang gitu. Pernah nggak Pak? Kayak. Tapi ada satu hal yang mungkin pertama tuh merasa kurang. Pak, saya tuh pengen bisa tampil. Mimpi nggak? Mimpi. Pak ini jadi pembanding ini. Waktu Rayhan bangun pagi, mimpi yang tadi malam katanya nilainya di bawah KKR, ternyata enggak? Jadi kenyataan enggak? Waktu bangun pagi, jadi kenyataan enggak? Oke, teman-teman, di sini ada dua hal yang berbeda. Tadi Okta bilang, Pak, saya tuh pengen tampil, Pak, saya bisa pengen tampil pada ini. Beberapa minggu terakhir, nama Okta tuh ganggung tinggi, terkena karena ganggu. Satu hal yang pada dilihat,
pertama udah bisa menunjukkan rasa percaya diri. Pak, satu orang yang nggak pede, Pak, saya punya mimpi satu saat saya bisa tampil. Jadi ternyata enggak? Jadi ternyata enggak? Jadi ternyata enggak, teman? Jadi ternyata teman-teman, poin sederhana dari Pak Edi adalah ada mimpi yang bisa diperjuangkan, ada tujuan yang bisa diperjuangkan, tapi ada hal yang nggak bisa diperjuangkan, dan itu hanya sebatas angin lalu. Contoh waktu bunga tidur kita di waktu malam, 2 hari berbeda. Jadi teman-teman yang suka halu, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau itu diimbangi dengan usaha kita, yakin pasti akan terwujud. Tadi ambil contoh di sini yang paling sederhana ya. Andreas, kamu lihat awal-awal baca puisi itu susahnya minta ampun. Pak Edi latih Andreas itu sama kayak ya nunggu lama-lama ini. Jalan aja teman-teman, tarik nafas itu salah gitu. Tapi beberapa hari terakhir nih, terakhir kegiatan sekolah Andreas baca puisi, Pak Edi nggak perlu latih lagi. Bre, itu tugas baca, itu bisa kan? Ada usaha di sini teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman, Pak, saya pengen ratu bulan, Pak. Tiba-tiba saya nggak pengen jadi guru BK. Coba mulai dari sekarang ganti Pak Edi sama jalan. Oke. Maka ada langkah yang harus ratu lakukan. Atau ratu tiba-tiba harus jadi guru BK nanti. Nah juga pasti ada usaha. Pasti ada langkah yang harus kita tempuh. Kira-kira mimpi kamu apa? Saya ingin menjadi dokter. Dokter. Alasannya karena saya ingin sekali menyembuhkan orang yang sakit. Oke. Terus supportnya itu dukungan dari orang tua dan lebih memerlukan tentang kedokteran. Caranya kamu lakukan apa? Kuliah jurusan kedokteran. Terus pendidikan kedokteran. Terus praktek. Terus Jadilah jadi dokter.
yang tadi minta maaf. Barangkali ada yang masih kurang dari diri kita, yuk kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki di tahun baru. Ya, mudah-mudahan di tahun baru kita masih bisa ketemu. Ya, dan kita akan menutup nikmat kita dengan satu lagu.